warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Fasilitator kelas 258A, Ibu Hajjah Umiyatiningsih. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktek kelas 258A, Ibu Sunarsih. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Diah Novianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan dari SDN Telaga Biru 2. Dalam video kali ini saya akan melakukan atau menampilkan percakapan coaching dengan melalui supervisi akademik. Dalam hal ini akan dilakukan dengan rekan sejawat saya. Silahkan Ibu Halilah untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ibu Diah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halilah dari SDN Telaga Biru 2, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Di sini saya akan memaparkan beberapa proses pembelajaran khususnya di kelas 1 atau fase A. Dan kebetulan saya adalah guru kelas 1. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang santai ya Bu Halilah. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Sebelumnya terima kasih karena Bu Halilah sudah bersedia untuk saya lakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, sebelumnya Bu, ini akan kita lakukan supervisi akademik ini melalui 3 tahapan Ibu. Baik. Yang pertama adalah pra-observasi, yaitu saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Ibu Halilah dalam melakukan atau dalam menyiapkan observasi yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Terus yang kedua yaitu adanya observasi di kelas. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana cara Bu Halilah untuk melakukan pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi Ibu. Dalam hal ini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, oleh Ibu Sunarsih. Dan hal ini Ibu saya lakukan untuk memenuhi tugas, yaitu praktek percakapan coaching dengan supervisi akademik melalui rekan sejawat. Sudah siap ya Bu Halilah ya? Insya Allah sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melakukan observasi Bu, saya ingin menanyakan mata pelajaran apa nanti yang akan Ibu lakukan saat observasi di kelas. Baik Ibu Diah, untuk observasi ke kelas saya akan memaparkan mata pelajaran PKN. Kebetulan ya, materi PKN kebetulan hari ini adalah pembelajaran PKN khususnya di kelas 1. Ya, jadi kelas 1 mata pelajarannya PKN ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Dalam saat Ibu akan melakukan praktik pembelajaran mengajar di kelas nanti. Baik Ibu Diah, tujuan saya di kelas 1, karena anak kelas 1 itu masih anak yang stabil, belum mengenal apa-apa. Jadi pertama kali yang saya kenalkan yaitu adalah lambang Garuda. Jadi di lambang Garuda itu saya memperkenalkan beberapa simbol, yang di situ ada 5 simbol, dan dilanjutkan lagi pemahaman kepada anak-anak itu tentang per simbol dari sila 1 sampai sila kelima. Begitu Ibu Diah. Ya, jadi kalau saya boleh ulangi ya Bu ya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengenalkan lambang Garuda kepada lambang Garuda anak didik. Setelah itu mengenalkan simbol-simbol ya, sila pada sila Pancasila. Betul. Baik. Kemudian kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Maksudnya yang akan saya observasi. Jeda. Ya. Baik Ibu, kemudian kalau boleh saya tahu area pengembangan apa yang hendak Ibu capai, yang hendak saya amati saat yang akan saya observasi di kelas. Baik Ibu Diah, di sini saya akan mengembangkan khususnya di beberapa aspek, baik itu aspek kognitifnya anak-anak, psikomotornya anak-anak maupun afektifnya. Salah satunya di sini yaitu pengembangan psikomotorik anak. Jadi anak itu harus mengetahui tentang simbol-simbol Pancasila. Dari sila pertama simbolnya itu apa sampai sila kelima. Setelah itu anak itu harus tahu tentang makna dari simbol-simbol Pancasila tersebut, baik dari sila pertama sampai sila ke terakhir. Gitu Ibu Diah. Jadi nanti yang akan saya amati adalah
kognitif, aspek afektif dan psikomotor psikomotor dan ya. afektifnya ya, Bu, Ya, ya. Jadi bagaimana keberhasilan ibu dalam betul. mengenalkan lambang Pancasila, Ya. kemudian mereka bisa memahami lambang Pancasila tersebut ya, atau Bu, ya. simbol ya, Ya. betul Ibu Dia. Kemudian strategi yang ibu persiapkan, Bu, Baik. apa saja kalau boleh tahu, Bu? Di sini strategi untuk pengenalan simbol-simbol Pancasila khususnya ke anak-anak, saya membagikan anak-anak itu beberapa gambar. Khususnya yang pertama itu gambar Garuda. Jadi saya menyiapkan gambar Garuda terlebih dahulu. Di dalam gambar Garuda itu ada beberapa simbol. Saya juga mengenalkan simbol-simbol. Saya kasih mereka itu gambar-gambar simbol mulai dari simbol pertama sampai simbol yang terakhir. Setelah itu anak-anak saya uji kompetensinya, saya uji dengan pemahaman dari tiap simbol. Simbol sila pertama apa lambangnya, simbol sila kedua bunyinya apa. Jadi mereka mengenal itu tidak hanya mengenal dari sila Pancasila, tapi mereka juga harus mengenal tentang simbol Pancasila dan juga silanya. Begitu Ibu. Baik. Untuk RPP sudah dipersiapkan ya, Bu, Alhamdulillah ya? sudah Ibu, sudah ada Kemudian mungkin bisa ibu beri gambaran ke saya tentang IPP. bagaimana bentuk kegiatan atau desain kegiatan di kelas yang akan ibu lakukan. Oke, baik. Medianya menggunakan apa saja, Ya. seperti itu. Kebetulan sekali Ibu, dalam proses pembelajaran kami agar anak itu tidak jenuh di dalam kelas, kami ini memberikan beberapa media gambar khususnya yaitu tentang simbol-simbol Pancasila. Di situ saya memberikan beberapa media gambar khususnya dari sila pertama. Dari sila pertama mereka itu mewarnai lambang simbol pertama yaitu simbol Pancasila. Bintang. Nah, lambang sila yang pertama yaitu bintang. Setelah itu kami lanjut ke sila berikutnya. Jadi kami itu menggunakan media gambar, pensil warna atau krayon atau bahan-bahan yang sekiranya itu anak-anak itu lebih menarik lagi, yaitu tentang warna, kertas berwarna. Apakah menggunakan media audiovisual, Ibu? Audiovisual kami menggunakannya karena di situ ada beberapa nyanyian tentang pengenalan simbol-simbol Pancasila yang liriknya kami di sini menggunakan lagu Balonku. Begitu. Jadi ini medianya disesuaikan dengan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan anak-anak minat juga. mereka dan kesiapan Betul. mereka. Baik, Ibu, saya rasa untuk strategi yang dipersiapkan itu sudah lengkap. Ini bisa saya lihat dari RPP yang sudah diberikan. Ini sudah ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mari Bu, kita langsung melakukan kegiatan observasi. Baik Ibu Dia, kita ke kelas berarti ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Ibu Dia.
observasi di kelas dalam rangka supervisi akademik sebagai tugas saya dalam mengikuti pendidikan CGP Angkatan 7 ini. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Sunarti. Beliau adalah pengajar praktik saya, Ibu, yang akan mendampingi saat kita melakukan kegiatan pasca observasi ini. Baik Bu Holilah, tadi saya lihat seru ya Bu ya, kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu itu sungguh luar biasa. Karena kelas 1 ya Bu, jadi agak rame. Iya betul. Agak rewel, agak comel. Ya gini Bu, sebelum saya melakukan pasca observasi, saya terlebih dahulu ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Holilah setelah saya observasi tadi. Baik Ibu Dia, terima kasih yang banyak telah melakukan observasi terhadap diri saya, sehingga sebelumnya saya itu tidak tahu Bu Dia. Anak kelas 1 itu proses pembelajarannya seperti apa itu saya nggak tahu. Tapi setelah Bu Dia memberikan observasi, di benak saya sudah muncul, oh ternyata sistem anak di kelas 1 tuh ngajarnya kayak gini, harus bermain, harus bergembira, harus memberikan beberapa media gambar sehingga mereka memahami. Nah, setelah strategi yang itu saya berikan ternyata benar Bu Dia. Terima kasih banyak ya Bu Dia. Berarti rasanya senang sekali ya. Sehingga saya bisa lebih mengetahui, lebih bisa memahami proses pembelajaran untuk anak fase A itu seperti apa Bu Dia. Ya, baik Ibu. Tadi di awal pasca pra observasi Ibu Holilah mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah mengenalkan lambang Garuda pada adik. Kemudian mengenalkan simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, apakah tadi menurut Ibu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di awal pelajaran itu sudah tercapai? 75% alhamdulillah sudah tercapai Ibu Dia, karena mereka tuh antusias sekali setelah saya memberikan beberapa media gambar, khususnya gambar tentang simbol-simbol Pancasila. Tapi 25% masih ada anak yang tidak efektif walaupun dikasih gambar. Jadi anak yang tidak efektif itu saya akan memberikan privat pembelajaran secara inti, secara dominan kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut itu bisa mengikuti alur pembelajaran dengan teman-teman yang lainnya gitu Bu Dia. Kemudian dari strategi yang telah Ibu Holilah siapkan tadi, apakah menurut Ibu sudah dilaksanakan dengan baik, sudah berjalan dengan baik, atau adakah masalah yang Ibu Holilah temukan di kelas? Baik Ibu Dia, untuk strategi pembelajaran yang saya berikan tadi yang melalui media gambar, lebih banyak saya sudah merealisasikannya dengan baik, tapi ada beberapa anak yang tidak memahami betul walaupun itu melalui media gambar. Akan tetapi setelah saya tuntun anak itu secara bertahap, ternyata anak itu memang benar. Ternyata anak itu ada psikisnya yang memang lebih lambat dalam pemahaman pembelajaran, ada yang lebih normal. Jadi anak yang pemahamannya lebih tidak memadai, maka saya akan memberikan bimbingan khusus kepada dia. Ya, baik Ibu. Jadi kalau saya lihat nih antara rentang gambar skala berhasilnya 75%, tidak berhasilnya 25% dari strategi yang sudah Bu Holilah siapkan di kelas tadi. Kemudian Bu, dari kegiatan observasi tadi, hal-hal apa yang sudah baik menurut Ibu dan yang perlu diperbaiki lagi? Hal-hal yang sudah saya kembangkan dengan baik, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan beberapa media dan menggunakan beberapa nyanyian, khususnya anak-anak, karena ini adalah anak fase A, dan media bermain juga, proses pembelajaran dengan cara bermain. Kekurangan di diri saya mungkin bukan diri saya saja, tapi kebimbingan terhadap anak-anak itu mungkin sedikit saya harus lebih memahami betul kepada karakter anak-anak, karena anak-anak itu kan beda-beda kodratnya Ibu ya. Jadi saya harus bisa mengetahui
anak yang benar-benar belum paham dengan anak yang sudah memahami. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya Bu ya, untuk kedepannya yang perlu Ibu perbaiki itu Ibu lebih memperhatikan karakter masing-masing Iya, anak. betul Ibu Tia. Termasuk Betul. juga kebutuhan anak, ya, Bu, Anak, ya. Karena betul. kita seperti kita tahu kebutuhan anak itu beragam. Seperti itu ya, Bu, Beda-beda, ya. ya. Jadi kalau menurut Ibu rencana tindak lanjut ke depannya apa Bu? Artinya dalam memperbaiki kekurangan ini, dalam memperbaiki dalam Ibu melihat karakter anak yang berbeda-beda dan kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Bagaimana rencana tindak lanjut Ibu? Baik Ibu Dia, untuk rencana selanjutnya, karena saya sudah bisa memprediksi anak yang kurang mampu dan sudah mampu, maka tindakan saya selanjutnya adalah memberikan beberapa privasi atau tuntunan yang secara spesifik terhadap anak itu dengan cara pembelajaran khusus Bu Dia ya. Pembelajaran khusus itu maksudnya mereka bisa les ke rumah, datang ke rumah minta les, seperti itu Bu Dia. Atau saya akan menambah jam ngajar saya di sela-sela saya tidak punya jam ngajar gitu Bu Dia. Apakah ada niat untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu? Iya Bu Dia, insya Allah ya. Karena anak-anak itu kan seperti yang saya ungkapkan tadi, karakternya anak kan beda-beda. Ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi paling tidaklah anak yang ke audio saya sampaikan melalui audio, anak yang ke visual pun saya juga akan menyampaikan yang seperti itu. Jadi akan menggunakan media pembelajaran yang beragam, Ya. Kemudian berdiferensiasi, melihat seberapa bisanya kebutuhan anak dan karakter anak. ya. Kemudian kira-kira tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan terkait rencana-rencana yang sudah Ibu siapkan ke depan? Apa ya Bu? Kolaborasi dengan Gini aja, mereka. mungkin seperti ini Bu. Kemungkinan besar, kemungkinan banyak, kemungkinan besar ya betul. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya ya Bu. Khususnya di proses pembelajaran selama saya pasti tidak bisa berdiri sendiri kan seperti itu Ibu ya. Jadi saya harus minta teman sejawat untuk berkolaborasi dengan saya di proses pembelajaran sehingga saya bisa menggunakan beberapa versi pembelajaran kayak berdiferensiasi, apakah teman saya itu yang anak yang 75% ataukah saya yang 25% seperti itu Bu Dia. Baik Bu Walila. Selanjutnya saya akan menyampaikan catatan-catatan yang saya temukan Baik Ibu Dia. saat saya melakukan observasi atau pengamatan di kelas Ibu Walila. Baik. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Iya, gak apa-apa, Nanti Ibu yang Dia. saya sampaikan ini bukan untuk mengevaluasi atau Iya. menjustik Ibu ya. Iya, Tapi iya. ini hanya sekedar sharing-sharing. Ya, ini juga masukan Bu Dia. Iya, percakapan yang saya harapkan bisa memberdayakan, yang bisa meningkatkan kompetensi saya pribadi dan Ibu Iya, ke depannya. betul, Bu Jadi Dia. proses pembelajaran yang kita lakukan itu dapat berpihak pada murid sehingga tujuan pembelajaran yang berkualitas itu dapat tercapai. Baik Bu Baik Dia. Ibu, saya akan menyampaikan beberapa catatan yang saya sudah catat ini dari hasil observasi. Yang pertama, menurut saya pembelajaran Bu Kholilah itu yang dilakukan di kelas itu sudah sangat menyenangkan. Ya, sudah sangat menyenangkan. Kelasnya itu kondusif, mereka itu bernyanyi bersama, belajar bersama, jadi kesannya tidak kaku lagi. Ya. Mungkin karena kelas rendah, jadi komunikasi dan interaksinya itu lebih ramai lagi seperti yang disampaikan di awal. Iya, lebih atraktif lagi. Terus untuk RPP-nya ini saya lihat kegiatan-kegiatan yang Bu Kholilah lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah disampaikan di awal, disiapkan dari awal. Cuman Ibu untuk media pembelajaran ini ada catatan khusus ya Bu ya. Oke, siap. Semoga Ya. kedepannya Bu Kholilah ini bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam. Ya. Jadi tidak hanya berupa gambar saja, tetapi juga bisa menampilkan video atau musik-musik atau suara-suara yang kira-kira bisa menambah anak-anak itu untuk lebih fokus dan termotivasi dalam belajar seperti Baik, itu. baik, Bu Dia. Kemudian yang terakhir Bu,
saya lihat tadi Bu Holilah kurang dalam melakukan itu Bu, refleksi di akhir pembelajaran itu tadi. Hanya itu Bu, medianya saya harapkan lebih beragam, terus refleksi di akhir pembelajaran itu jangan sampai dilupakan. Siap. Gitu ya Bu ya. Nah, saya harap percakapan kita pada siang hari ini Bu sebagai refleksi dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu bisa dijadikan sebagai umpan balik yang akan memberikan penguatan baik secara pribadi untuk saya pribadi maupun kepada Bu Holilah, dengan harapan semua proses pembelajaran yang kita lakukan ini berpihak pada murid yang membuat mereka nyaman, senang, kemudian merdeka dalam belajar. Demikian, terima kasih banyak Bu Holilah. Sama-sama Bu Dia. Terima kasih Bu Narsi karena sudah bersedia mendampingi saya. Boleh saya ganti ya? Iya, silakan. Terima kasih ya Ibu ya telah membantu CGT kami dalam menerapkan pembelajaran berspesialisasi, di mana ini adalah pembahasan kepada rekan sejawat. Mudah-mudahan kami berharap semoga ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi Ibu untuk melakukan pembelajarannya seperti yang diharapkan oleh dalam kurikulum Merdeka maksudnya, sehingga kita semua mampu menerapkan nanti pembelajaran di kelas yang berpihak pada Allah. Ini mudah-mudahan kami berharap juga, mudah-mudahan ini ada pembahasan lagi ke rekan sejawat yang lain, sehingga semua yang ada di sekolah ini menerapkan pembelajaran berspesialisasi yang berdampak pada murid itu. Murid ini Bisa diimplementasikan ya. Bukan sebagai objek lagi, tapi sebagai subjek yang harus kita hargai keberadaannya, harus kita kita gali lagi potensinya, kita anggap mereka sebagai anak yang masih harus kita bimbing. Terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Demikian video terkait supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat kami dengan didampingi oleh Ibu Pengajar Praktik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.